Oke, selamat siang ya kepada teman-teman di channel kita MFX Surabaya. Kembali pertemuan kita dengan senior-senior trader ya. Kita akan belajar atau mungkin berbagi cerita, tips tentunya bagaimana pertanyaan yang cukup banyak ya di channel kita yaitu adalah bagaimana memulai seorang trader untuk terutama yang newbie ya. Nah, ini persiapan-persiapan apa yang akan kita persiapkan? Ini kita akan berbagi tips ya dengan para senior trader kita apa yang harus kita persiapkan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin sudah kenal dengan saya Clement dan kebetulan ada dua rekan saya yang akan menemani saya di hari ini ya. Oke, yang pertama sebelah kanan saya. Silakan perkenalan diri dulu. Selamat siang, nama saya Andre Bilori. Terima kasih Pak Sony Ya. atas waktunya. Dan siang hari ini kita dari MFX akan memberikan sedikit edukasi tentang sebelum memulai trading apa aja yang harus dilakukan kepada calon nasabah. Iya, oke. Terima kasih perkenalannya. Kemudian sebelah kiri saya ada juga Selamat siang, saya Frankie. Saya akan mengupas tip-tip untuk siang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. oke, luar biasa. Ini ya. Oke, ada beberapa langkah kalau saya rangkum di dalam newbie ya, istilahnya newbie di dalam seorang trader nih ya. Mungkin yang pertama tentang pentingnya legalitas ya. Mungkin mulai dari Andre ya. Untuk legalitas, pentingnya legalitas ini bagi teman-teman trader ini apa menurut Pak Andre? Ya, kalau menurut saya legalitas itu sangat penting ya bagi calon nasabah sebelum memulai trading di pialang berjangka ya, atau di perdagangan komoditi. Karena kita harus mengetahui dulu perusahaan yang akan kita uh, ikutin itu atau yang akan kita join itu kita harus tahu bahwa perusahaan tersebut terdaftar enggak. Hmm, ya, ya, ya. Contohnya Karena di layar ya. ya di layar ini kan ada beberapa legalitas yang dimiliki oleh MFX ya, di bawah Bapepti, terus Otoritas Jasa Keuangan, terus Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, Bursa Berjangka Jakarta, terus Indonesia Clearing House, dan Clearing Berjangka Indonesia. Nah, itu harus semua harus perusahaan tersebut terdaftar di legalitas tersebut. Nah, jadi kita sebelum kita trading kita harus tahu dulu karena apa? Karena sangat disayang sekali kalau misalnya kita mengikuti perusahaan yang memang tidak terdaftar di Bapepti ya. Suatu saat misalnya kita mau melakukan penarikan dana kita ya bisa aja dipersulit atau tidak bisa. Kan Oh, banyak oke. yang Benar-benar. sering terjadi yang kita dengar itu banyak investasi bodong ya. Ya, udah. Begitu masuk dananya tidak bisa keluar, Wah, itu hilang kan. betul, betul. Itu sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau sebelum trading harus menanyakan dulu legalitas dari perusahaan tersebut. Wah, ini penting sekali ya, teman-teman, karena banyak penawaran-penawaran di luar negeri ya, ini ya, pialang itu. Jadi kalau kita di Indonesia ini, kalau bisa cek dulu legalitasnya, terutama di Indonesia. Jadi berdasarkan hukum di Indonesia dan kebetulan Bapepti ya, ini kebetulan ya. Nah, bagaimana dari MEFIC, pengalaman MEFIC di pemakaian di MEFIC ini, Pak Oke. Andre, untuk Kalau di pengalaman. MFX ini kan kita sudah berdiri dari tahun 2000 sampai sekarang 2025. Sudah sekitar 25 tahun MFX ini berdiri dan kita beregulasi resmi, kita terdaftar di Bapepti sejak tahun 2003 sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila berinvestasi atau memulai trading di MFX sudah tidak perlu ragu lagi karena Anda trading di perusahaannya sudah 25 tahun berdiri. Nah, ini ya penting sekali. Jadi langkah pertama yaitu adalah cek legalitasnya ya. Jadi otomatis di MFIC sudah lengkap ya di layar ini ya. Ada 5 izin yang muncul ya. Oke, selanjutnya tidak perlu lama-lama. Ke pertanyaan kedua, saya ke Pak Franky ini. Ya. Menurut menurut saya kita butuh namanya edukasi ini, Pak. Ya. Karena banyak sekali penawaran-penawaran yang hanya memberikan penawaran janji, ya langsung transaksi tanpa mengerti pemahaman tentang perdagangan berjangka ini. Iya, Kalau Pak Franky, edukasi ini gimana ini menurut?
Pak Franky? Iya, jadi langkah pertama bagi para trader pemula, yang pertama ya, itu adalah pilih brokernya. Pertama, broker itu siapa? Itu broker yang terpercaya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung browsing. Siapa sih perusahaan yang terbaik saat ini? Siapa sih piala yang terbaik saat ini? Itu pasti akan tersaji secara apa namanya benar, gitu. Sehingga pasti akan keluar. Yang kedua adalah pelajari dasar-dasar tradingnya. Jadi trading itu apa aja gitu ya di dalamnya. Ada instrumen macam-macam. Di situ enggak yang kita jelaskan pasti bukan hanya mengenai untung aja, tapi di situ ada satu resiko. Nah itu resiko itu harus Anda pelajari di dalamnya. Jadi ada yang ketiga itu adalah Anda harus melatih secara demonya dulu. Jadi sebelum investasi, Anda harus demo dulu. Jangan mau kalau Anda ditawari langsung trading secara live pakai uang apa namanya real gitu. Itu pasti akan sangat merugikan Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, kebetulan di MFX ada edukasi free ya, gratis ya. Ada Ini ya. edukasi free. Jadi arahnya dari seperti itu tuh. Kemudian yang keempat itu adalah pemahaman mengenai risikonya. Jadi di situ pasti ada namanya risiko. Risiko itu harus Bapak Ibu ketahui semuanya gitu. Di situ nggak hanya apa kenaknya aja apa namanya Manis transaksi aja. langsung profit itu nggak bisa seperti itu. Proses ya, Pasti proses ya, ada proses ya. risiko kerugian. Sama kayak kita punya toko ya, Bapak Ibu punya toko di rumah. Apakah dalam transaksi itu Ibu mengalami suatu keuntungan terus? Pasti enggak gitu. Semuanya ada apa namanya risiko yang sama. Di bidang apa namanya real atau investasi trading itu akan mengalami hal yang sama gitu. Oke, itu tahap-tahap yang harus Harus diketahui ya untuk ya untuk. Oke, kemudian ada lagi yang sering ditanyakan nih ya, kalau trading derivatif ini kan ada peluang dua arah nih, buy dan sell ya. Nah, biasanya gimana nih menentukan untuk buy dan sell-nya menurut Pak Andre ini? Bagaimana menentukan buy dan sell? Kelihatannya gampang sih, tinggal buy dan sell. Tapi kan ternyata prosesnya nggak segampang itu. Gitu. Ya, ya. Oleh sebab itu Pak Sony, jadi kita sebelum memulai trading, kita harus benar-benar yang seperti kata Pak Frank tadi, demo dulu. Kita latihan dulu di virtual account. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara penggunaan. Karena kita trading ini memakai aplikasi ya, aplikasi MetaTrader 4 atau aplikasi MFX. Nah, kita harus tahu dulu cara penggunaan aplikasi tersebut. Makanya MFX ini kita selalu menyediakan yang paling utama, edukasi. Kita setiap hari di MFX Surabaya kita menyediakan edukasi free setiap hari. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau belajar trading tentang itu forex, komoditi ataupun indeks saham, kapanpun tinggal kontak ke MFX Surabaya. Kita sedia untuk memberikan edukasi secara free setiap harinya. Kita mengikuti jamnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu bisanya pagi, siang, sore atau malam, kita siap. Kita selalu menyediakan edukasi yang utama gitu, kepada calon nasabah monet. Jadi untuk berikutnya, untuk kapan kita harus tahu buy atau sell, karena trading ini ada dua arah Bapak Ibu. Jadi buy, harga naik kita bisa profit, kita sell di atas, harga turun kita juga bisa profit. Nah, bagaimana cara memahami itu? Nah, kita akan memberikan edukasi. Tentunya ada strategi-strategi yang kita akan berikan, ada berdasarkan teknikal, grafik, berdasarkan fundamental. Jadi ada dua faktor ini yang membuat pergerakan harga itu bisa naik atau bisa turun. Jadi di situ kita akan memberikan edukasi atau pemahaman yang jelas kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa membaca tren tersebut. Itu Pak. Iya, menentukan buy dan sell-nya ya. Bahkan di aplikasi kita MFX Apps itu sudah ada sinyal untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian menentukan buy dan sell. Ya. Mungkin kalau saya bisa tunjukin sedikit, kita punya aplikasi, namanya aplikasi MFX seperti ini. Ada potensi beli, kita bisa langsung klik buy, begitu harga naik kita langsung jual. Jadi kita ngambil selisihnya. Nah, selisihnya itu keuntungan atau profit kita ya. Begitu. Ada goal muncul ya untuk siang hari ini. Nah, itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh MFX. Ya mungkin saya sedikit memberikan masukan ya untuk apa namanya MFX ini. Ya. Ini punya fungsi buat sangat waktu ya untuk nasabah semua nasabah kita yang ada di Monet itu
Jadi semua aplikasi ini apa yang ditransaksi semua oleh nasabah itu ada hasilnya. Jadi kayak forex, komoditi dan indeks itu semuanya ada. Jadi kita breakdown lagi dalam satu apa produknya itu masing-masing itu semuanya lengkap gitu. Jadi arahnya mau kemana nih kita? Kenapa sih arahnya itu bisa naik gitu atau turun? Itu nanti ada penjelasan secara detailnya gitu ya. Semuanya dalam satu tempat. MPFX apps gitu. Kita mau Jadi withdraw juga bisa, Pak. Iya, ya, di Kita aplikasi melakukan itu. withdraw juga bisa melakukan pakai aplikasi MFX ini dan langsung masuk karena kita punya instant withdrawal. Jadi misalnya Bapak Ibu transaksi saat ini profit berapapun profitnya, lalu Bapak Ibu melakukan withdraw, detik ini juga langsung masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. ya, Gitu. Melalui aplikasi tersebut Melalui ya. aplikasi MFX ini. Jadi fungsinya banyak ya. Jadi kalau ingin tahu penasaran, langsung hubungi ya kontak Ya, person yang ya. ada di MFX Surabaya nih ya. Ya. Kita ada training khusus untuk pemakaian MFX. Ya, mungkin yang diutamakan Bapak Ibu sekalian atau calon nasabah yang berdomisili di Jawa Timur ya, karena kantor kita MFX berada di Surabaya, di Jalan Panglima Sudirman gitu. Jadi ya yang diutamakan yang di Surabaya atau Jawa Timur. Jadi kalau misalnya mau melakukan edukasi bisa langsung ke kantor. Gitu ya. Dan jangan lupa Pak, Andre, ada offline dan online. Ya. Ada edukasinya. Jadi Betul. jangan khawatir. Oke, kemudian yang terakhir nih ya, sebelum kita akhiri, trading plan. Nah, ini penting sekali harus kita miliki sebagai seorang trader, terutama pemula nih. Kalau dari pengalaman Pak Franky nih, untuk trading plan ini apa yang harus disiapkan nih untuk trader pemula ini, Pak? Yang pertama adalah knowledge dulu. Jadi knowledge mengenai Bapak Ibu mengenai di bidang ini. Apakah pada saat melakukan transaksi live ya, artinya uang yang beneran itu, Bapak Ibu harus mempunyai pengetahuan yang lebih bagus. Jadi pada saat di awal itu demonya udah dengan sangat bagus. Kalau angka itu udah cukup bagus, silakan bisa upgrade langsung ke live account. Jadi trading plan-nya itu berawal dari situ dulu. Kemudian sudah pernah mengikuti kelas apa namanya edukasi yang disediakan boleh datang secara langsung atau online. Jadi Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan yang Ibu bisa gitu. Ibu Bapak bisa. Oke, itu saya tambah dikit ya, Pak Sony, Pak Franky. Jadi trading plan ini sebelum kita melakukan transaksi sebenarnya di Monex ini kita ada beberapa skema ya. Yang pertama kita bisa trading dengan menggunakan micro account. Micro account ini kecil, kita start trading dari 0,01 lot. Yang kedua kita mempunyai mini account. Mini account ini kita mulai dari 0,1 lot. Yang ketiga baru kita regular account. Regular account ini kita mulai trading dengan 1 lot. Nah, jadi kita punya pilihan sangat banyak sekali dan juga ke regulasi resmi kita di Property karena ada beberapa broker yang trading dengan micro account tetapi ilegal, tidak terdaftar di Property. Jadi kalau Bapak Ibu trading di Monex dengan menggunakan micro account mulai dari 0,01 itu sudah legal di NFX. Jadi aman. Jangan khawatir kalau misalnya suatu saat mau withdrawal terus dipersulit atau tidak bisa, itu tidak mungkin. Karena kita sudah resmi, regulasi kita jelas, terdaftar di Bapepti. Jadi dengan minimum kita trading 500.000 sudah bisa. Jadi 500.000 rupiah kita sudah bisa trading di MFX. Oke, luar biasa nih ya. Jadi langkah-langkah untuk memulai seorang trader newbie itu sebenarnya ada semua di MFX. Ya, yang pertama yaitu edukasi, kita ada edukasi untuk free ya untuk semua para trader ya. Kemudian kedua tentunya legalitas ya. Legalitas kita sudah memiliki legalitas bahkan sampai 5 izin ya tadi ya kita tunjukkan regulator. Kemudian kalau menentukan trading buy dan sell, Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir karena tadi ada aplikasi MFX App ya, Pak Andre ya. Nah, itu petunjuk di sana mempermudah ya untuk trading ya. Sangat memudahkan. Sangat mudah. Kemudian kalau untuk trading plan, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang pialang yang tidak memberikan opsi lot mikro ya Pak Andre ya. Ya, Jadi mulai kita start dari 1 lot ya. satu lot Satu lot itu kan nilainya ya menurut saya besar ya, besar ya. Jadi kita ada 0,1 ya. Jadi bagi yang trading averaging martingale ini sangat cocok sekali ya. Sangat tenang lah. Kalau kita memulai trading dengan 0,1 sangat tenang. Orang bilang kalau kita tidur itu tidur tenang. Oke, semua sudah ada di MFX ya. Jadi jangan salah pilih pialang ya. Itu langkah awal untuk sukses seorang
trader ya. Wah, luar biasa. Sore hari ini kita ngobrol-ngobrol banyak nih dengan berbagi pengalaman, berbagi tips ya. Saya ada tambahan satu lagi, mungkin Silakan. yang terakhir Mas Wani, Iya. bagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada nih ya, ada penawaran dari orang yang datang menawarkan dengan mulai trading satu lot, itu jangan langsung diterima menurut saya. Karena apa? Itu sangat berisiko tinggi. Jadi harus tanya dulu. Kalau kita baru sebagai newbie dan baru memulai trading, akan lebih baiknya kita memulai dengan lot yang kecil 0,01. Itu sangat aman sekali karena saya juga trading, saya tahu itu, makanya saya bisa share pada hari ini. Oke, luar biasa. Ini pesan-pesan dari Pak Andri dan Pak Renggi ya ini ya. Oke, semoga bisa bermanfaat ya podcast kita ya untuk teman-teman semua trader semua. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk Pak Andri dan Pak Renggi ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kita akan ketemu kembali dengan podcast yang lain dengan topik-topik yang lain. Jadi jangan lupa ikuti terus MFX Surabaya dan jangan lupa untuk like dan share ya untuk teman-teman. Oke, mungkin kata terakhir ini pesan dari Pak Andri ya Pak. Jangan takut untuk mencoba, karena sebelum mencoba kita nggak tahu akan hasilnya apa. Itu aja. Oke, kalau Pak Renggi? Evaluasi dan terus belajar di bidang bisnis ini. Anda akan menemukan yang baik. Oke, saya ucapkan sampai ketemu kembali bersama MFX jadikan trading menjadi Lebih mudah.